Suku Pahari adalah salah satu kelompok etnis yang terdapat di Nepal, terutama di daerah pegunungan bagian barat dan tengah. Istilah Pahari sering digunakan untuk merujuk pada orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi Nepal, yang lebih dikenal dengan istilah Hills dalam bahasa Inggris. Sebagian besar suku Pahari berbahasa Nepali, meskipun ada juga subkelompok yang berbicara dalam bahasa-bahasa lokal lainnya. Suku Pahari merupakan kelompok yang berasal dari wilayah pegunungan di Nepal, yang terdiri dari banyak kelompok etnis dan subetnis. Mereka umumnya tersebar di bagian tengah dan barat Nepal, termasuk daerah-daerah seperti Gandaki, Bagmati, dan Lembah Kathmandu. Selain itu, sebagian mereka juga ada yang tinggal di daerah-daerah pegunungan terisolasi yang lebih jauh. Bahasa utama yang digunakan oleh suku Pahari adalah bahasa Nepali, yang juga merupakan bahasa nasional Nepal. Bahasa Nepali adalah bahasa Indo-Arya yang memiliki pengaruh kuat dari bahasa Sanskerta dan bahasa-bahasa lainnya. Namun, beberapa subkelompok dalam suku Pahari juga berbicara dalam bahasa-bahasa lokal mereka, seperti bahasa Magar, Tamang, Rai, dan Limbu. Budaya suku Pahari sangat dipengaruhi oleh adat istiadat Hindu yang dominan di Nepal. Banyak dari mereka yang mengikuti agama Hindu, meskipun ada juga sebagian yang menganut agama Buddha, khususnya di antara suku-suku yang lebih dekat dengan tradisi Buddhisme Tibet, seperti Tamang dan Sherpa. Penduduk suku Pahari mayoritas bekerja di sektor pertanian. Mereka mengolah tanah yang terletak di daerah pegunungan dengan sistem pertanian terasering (terrace farming). Tanaman utama yang dibudidayakan meliputi padi, jagung, gandum, sayuran, dan buah-buahan. Karena kondisi geografis yang berbukit-bukit, pekerjaan mereka seringkali sulit dan menuntut keterampilan dalam mengelola tanah yang curam. Selain pertanian, sebagian orang Pahari juga terlibat dalam kegiatan kerajinan tangan, seperti membuat tekstil dan barang-barang rumah tangga. Di beberapa daerah, mereka juga bekerja sebagai pedagang atau buruh di kota-kota besar seperti Kathmandu. Suku Pahari memiliki sistem sosial yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu tradisional. Mereka memiliki sistem kasta yang cukup kuat, meskipun dalam beberapa dekade terakhir, dampak dari perubahan sosial dan modernisasi mulai mengurangi pengaruh sistem ini. Masyarakat Pahari juga sangat memperhatikan nilai-nilai keluarga dan komunitas, di mana keluarga besar sering tinggal bersama atau dekat satu sama lain. Secara historis, suku Pahari memainkan peran penting dalam perkembangan politik Nepal. Banyak tokoh politik dan pemimpin yang berasal dari daerah pegunungan ini, terutama dari kasta Brahmana dan Chetri, yang mendominasi struktur politik Nepal. Lembah Kathmandu, yang merupakan bagian dari daerah Pahari, telah lama menjadi pusat kekuasaan kerajaan Nepal. Pada periode modern, suku Pahari juga terlibat dalam perubahan politik yang besar, seperti Perang Sipil Nepal tahun 1996 sampai tahun 2006 yang melibatkan gerakan Maois yang menuntut perubahan sosial dan politik di Nepal. Banyak orang dari komunitas Pahari mendukung gerakan ini, karena mereka juga menginginkan perubahan dalam struktur sosial yang ada, terutama berkaitan dengan ketidaksetaraan kasta. Suku Pahari, seperti banyak kelompok etnis lainnya di Nepal, menghadapi sejumlah tantangan. Isu-isu terkait dengan pembangunan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi masalah utama di daerah pegunungan. Infrastruktur di daerah-daerah tersebut terbatas, dan perjalanan menuju daerah tersebut seringkali sulit dan memakan waktu, terutama di musim hujan. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam hal pertanian yang bergantung pada musim dan cuaca yang stabil. Bencana alam seperti gempa bumi juga menambah beban kehidupan mereka, seperti yang terjadi pada gempa besar Nepal pada tahun 2015. Kelebihan dan kecantikan wanita suku Pahari di Nepal sangat terkait dengan ciri fisik, budaya, dan nilai-nilai sosial yang mereka anut. Seperti banyak kelompok etnis di Nepal, kecantikan dan kelebihan wanita suku Pahari sangat dihargai dalam konteks tradisi dan gaya hidup mereka.
Kecantikan wanita suku Pahari di Nepal sering kali digambarkan dalam hal penampilan fisik yang alami dan sehat. Wanita suku Pahari sering kali memiliki kulit yang cerah dan sehat, dengan warna kulit yang cenderung coklat muda hingga gelap. Mereka hidup di daerah pegunungan dengan udara segar yang berkontribusi pada kesehatan kulit. Secara umum, wanita Pahari memiliki wajah yang proporsional dengan ciri-ciri yang lembut dan bersahaja. Bentuk mata mereka umumnya besar, dengan alis yang tajam dan hidung yang ramping. Pipi mereka cenderung menonjol, memberikan kesan wajah yang segar dan alami. Rambut wanita Pahari biasanya panjang, lebat, dan berwarna hitam pekat. Rambut mereka dirawat dengan cara tradisional, menggunakan minyak alami atau bahan herbal, yang membantu menjaga keindahannya. Wanita suku Pahari dikenal memiliki tubuh yang sehat dan kuat berkat kehidupan mereka yang aktif, seperti bekerja di ladang, mendaki bukit, dan melakukan berbagai aktivitas fisik lainnya. Mereka sering terlihat tegap dan bertenaga. Wanita Pahari cenderung memakai pakaian tradisional yang tidak hanya indah tetapi juga mencerminkan status sosial dan budaya mereka. Pakaian tradisional ini juga menambah daya tarik mereka. Suku Pahari, terutama mereka yang berasal dari kasta Brahmana atau Chetri, sering mengenakan sari untuk wanita dewasa atau cholo, yang merupakan pakaian khas wanita Nepal. Pakaian ini terbuat dari kain yang lembut dan dihiasi dengan bordir atau hiasan emas. Warna pakaian yang digunakan sering kali mencerminkan kemewahan dan status. Wanita Pahari biasanya mengenakan perhiasan tradisional seperti kalung, gelang, anting-anting, dan cincin yang terbuat dari logam mulia, terutama emas dan perak. Perhiasan ini tidak hanya sebagai hiasan tetapi juga sebagai simbol status dan kekayaan keluarga. Tradisi melukis tangan dengan henna mehendi untuk perayaan atau acara penting sangat umum di kalangan wanita Pahari. Henna ini memberikan sentuhan estetika yang menambah kecantikan alami mereka. Wanita suku Pahari sering mengandalkan metode alami dan tradisional untuk merawat kecantikan mereka. Mereka menggunakan berbagai bahan alami yang tersedia di alam sekitar mereka, seperti minyak kelapa, lidah buaya, dan rempah-rempah untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut. Ini memberi mereka kecantikan yang alami dan bebas dari produk kimia yang mungkin tidak tersedia di wilayah pegunungan. Selain kecantikan fisik, wanita Pahari juga memiliki kelebihan dalam aspek sosial dan keluarga, yang memperkuat pesona mereka dalam masyarakat. Wanita Pahari biasanya menjadi pilar utama dalam kehidupan keluarga. Mereka berperan dalam mendidik anak, mengelola rumah tangga, dan menjaga tradisi keluarga. Keahlian mereka dalam memasak, merawat anak, dan mengelola rumah tangga memberikan mereka rasa dihormati dan dihargai dalam komunitas. Kehidupan di daerah pegunungan sering kali penuh dengan tantangan fisik dan emosional. Wanita Pahari menunjukkan ketabahan dan kekuatan mental yang luar biasa dalam menghadapi tantangan ini. Mereka harus bekerja keras di ladang, mengurus rumah tangga, dan menjaga kehidupan keluarga mereka. Ketahanan ini memberi mereka kecantikan batin yang mendalam. Wanita Pahari juga dihargai karena peran mereka dalam melestarikan budaya dan tradisi suku mereka. Mereka terlibat dalam berbagai upacara keagamaan dan festival, seperti perayaan Dasain dan Tihar, yang merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Mereka memainkan peran dalam menyampaikan cerita, lagu, tarian, dan adat istiadat yang sudah diwariskan turun-temurun. Adat dan budaya suku Pahari di Nepal sangat beragam, dengan pengaruh kuat dari tradisi Hindu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya lokal dan kebiasaan yang berkembang di wilayah pegunungan Nepal. Suku Pahari mencakup berbagai kelompok etnis, seperti Brahmana, Chetri, Tamang, Magar, dan lainnya, yang masing-masing memiliki variasi dalam adat dan budaya mereka, meskipun ada kesamaan dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Seperti banyak komunitas di Nepal, suku Pahari mengikuti sistem kasta yang merupakan bagian penting dari kehidupan sosial mereka. Kasta utama yang ditemukan di suku Pahari adalah Brahmana, kelompok kasta tertinggi, yang biasanya terkait dengan pendeta dan cendekiawan, dan Chetri, kelas pejuang dan penguasa.
Kasta ini memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam masyarakat. Ada juga kasta-kasta yang lebih rendah, meskipun sistem kasta ini semakin dipertanyakan dalam era modern. Struktur keluarga suku Pahari sangat mementingkan nilai-nilai kekeluargaan. Secara tradisional, keluarga besar, yang terdiri dari orang tua, anak-anak, dan kadang-kadang nenek moyang, sering tinggal bersama atau saling dekat. Peran wanita sangat penting dalam menjaga rumah tangga, mengurus anak-anak, dan menjaga tradisi keluarga. Sementara itu, laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan luar rumah seperti bertani, berdagang, atau bekerja di sektor lainnya. Wanita Pahari memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan keluarga dan memelihara nilai-nilai budaya. Mereka tidak hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak, tetapi juga sering terlibat dalam upacara keagamaan dan sosial. Keberadaan wanita dalam kehidupan sosial sangat dihormati, meskipun mereka lebih sering terlihat mengelola urusan domestik. Sebagian besar suku Pahari menganut agama Hindu, dengan banyak aspek kepercayaan dan ritual yang berpusat pada agama tersebut, seperti pemujaan terhadap dewa-dewi misalnya, Dewa Siwa, Dewi Durga, dan Dewi Laksmi. Ada pula subkelompok Pahari yang mempraktikkan agama Buddha, terutama di kalangan suku Tamang dan Serpa, yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Buddhisme Tibet. Salah satu festival terbesar bagi orang Pahari yang beragama Hindu adalah Dasain, yang dirayakan untuk memperingati kemenangan kebaikan atas kejahatan. Festival ini berlangsung selama 15 hari dan melibatkan banyak ritual seperti pemujaan terhadap Dewi Durga, pertukaran hadiah, dan penyembelihan kambing sebagai bagian dari persembahan. Festival ini juga penting bagi masyarakat Pahari dan dikenal sebagai Festival Cahaya. Tihar merayakan hubungan antara manusia dan berbagai makhluk, seperti anjing, sapi, dan tikus. Di sini, mereka memberi persembahan kepada hewan-hewan ini, dan rumah-rumah dihiasi dengan lampu untuk mengusir kegelapan dan kejahatan. Untuk mereka yang menganut agama Buddha, festival seperti Losar Tahun Baru Tibet juga sangat penting, di mana mereka merayakan dengan doa, persembahan, dan tarian khas. Pakaian tradisional sangat penting dalam budaya suku Pahari dan mencerminkan status sosial serta peran gender dalam masyarakat. Pakaian tradisional wanita Pahari seringkali berupa sari atau colo, blus dan rok panjang, yang terbuat dari kain warna-warni dengan hiasan emas atau bordir. Mereka juga mengenakan berbagai jenis perhiasan seperti kalung, gelang, dan anting-anting dari logam mulia seperti emas dan perak. Selama acara keagamaan atau perayaan, mereka biasanya memakai pakaian yang lebih indah, seringkali dilengkapi dengan mehandi, henna, di tangan dan kaki mereka. Pakaian pria Pahari sering berupa dhoti atau kurta dengan jaket, yang digunakan dalam perayaan atau upacara. Di beberapa daerah, pria juga memakai topi khas Nepal, yang disebut topi Dhaka, yang terbuat dari kain tradisional dengan motif kotak-kotak. Suku Pahari adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari daerah pegunungan atau hills di Nepal. Mereka merupakan bagian dari masyarakat Nepal yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kaya, serta memiliki pengaruh besar dalam pembentukan struktur sosial dan politik Nepal. Secara umum, istilah Pahari merujuk pada orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan di Nepal, yang membedakan mereka dari suku terlahir di dataran rendah atau daerah terai. Istilah Pahari berasal dari kata Pahat, yang dalam bahasa Nepali berarti gunung atau pegunungan. Dengan demikian, suku Pahari merujuk pada orang-orang yang tinggal di kawasan pegunungan di Nepal, khususnya di wilayah yang lebih tinggi dari lembah Kathmandu, yang juga meliputi berbagai daerah pegunungan di bagian tengah dan barat negara ini. Secara etnis, suku Pahari terdiri dari berbagai kelompok, dan nama ini tidak merujuk pada satu suku atau etnis tertentu, melainkan lebih pada pengelompokan orang yang tinggal di daerah pegunungan tersebut. Beberapa kelompok etnis utama yang termasuk dalam kategori Pahari antara lain Brahmana, Chetri, Tamang, Magar, Rai, Limbu, Newar, dan lain-lain. Asal-usul suku Pahari berkaitan erat dengan sejarah terbentuknya kerajaan-kerajaan di Nepal.
Sejarah ini melibatkan migrasi bangsa-bangsa Indo-Arya dan kelompok-kelompok etnis lainnya yang datang ke Nepal ribuan tahun yang lalu. Pada sekitar 1500 SM, migrasi orang-orang Indo-Arya yang berasal dari India Utara ke Nepal dimulai, membawa serta bahasa, agama, dan budaya Hindu. Kelompok Indo-Arya ini, yang sebagian besar merupakan kelompok Brahmana dan Ksatria, menjadi bagian penting dari masyarakat pegunungan di Nepal. Pada abad ke-4 hingga ke-8 Masehi, Nepal mengalami perkembangan kerajaan-kerajaan kecil yang terbentuk di wilayah pegunungan. Misalnya, Kerajaan Lichavi di lembah Kathmandu yang menguasai wilayah sekitar Kathmandu pada abad ke-5, dan Kerajaan Mala yang muncul pada abad ke-12 hingga 18. Suku Pahari terutama Brahmana dan Chetri memainkan peran penting dalam birokrasi dan administrasi kerajaan-kerajaan ini. Pada periode awal, agama Hindu menjadi agama dominan di Nepal, dan ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan suku Pahari, termasuk dalam hal ritual keagamaan, sistem kasta, dan struktur sosial. Di sisi lain, kelompok etnis seperti Tamang dan Serpa lebih terpengaruh oleh Buddhisme, terutama Buddhisme Tibet, yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka, terutama di wilayah pegunungan bagian utara. Banyak kelompok etnis yang sekarang dikenal sebagai suku Pahari diperkirakan telah bermigrasi ke Nepal dari berbagai wilayah sekitar India dan Tibet selama ribuan tahun. Beberapa kelompok seperti Tamang, Magar, dan Rai diyakini berasal dari Tibet dan wilayah Himalaya, sementara kelompok seperti Brahmana dan Chetri merupakan keturunan Indo-Arya yang datang dari India. Pahari memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial dan politik Nepal, terutama karena mayoritas dari kelompok Brahmana dan Chetri yang merupakan kasta penguasa dan administrator berasal dari daerah pegunungan. Sejarah perkembangan kerajaan dan sistem kasta di Nepal menunjukkan pengaruh yang kuat dari suku Pahari dalam memelihara struktur politik. Selama berabad-abad, wilayah pegunungan Nepal berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan kecil yang berhubungan satu sama lain melalui sistem feodal. Pada akhir abad ke-18, Raja Prithvi Narayan Shah dari Kerajaan Gorkha, yang terletak di bagian barat Nepal berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut, membentuk Kerajaan Nepal. Kerajaan Gorkha sangat dipengaruhi oleh masyarakat Pahari, terutama kelompok Brahmana dan Chetri, yang kemudian menjadi kelompok penguasa utama di Nepal.